Selamat datang di Keluar Masuk. Ini film dari judulnya bisa kelihatan kayak film bokep atau enggak film sadis. Pertama-tama gue kasih lihat karakternya siapa aja. Ini cewek namanya Riley. Dia karakter utamanya, dan kita sebagian besar di dalam pikiran dia. Yang ini namanya Joy, sesuai namanya, dia yang bikin si Riley seneng. Terus ini sadness, disgust, fear, sama anger. Ya lu pada tau lah ya tugas mereka ngapain aja berdasarkan namanya. Oke, lanjut ceritanya. Filmnya mulai amanin narasinya si Joy, yang bilang kalau lu pada pernah gak masuk ke dalam pikiran orang. Dan kita lihat ada si Riley yang baru lahir. Yang bola-bola ini namanya memori. Sebagian besar si Joe yang kontrol si Riley, jadinya memori dia kebanyakan warna kuning. Artinya itu semua memori bahagia. Terus si Joe juga simpen di memori yang penting banget, namanya core memory atau memori inti. Memori ini yang ngebentuk kepribadiannya si Riley, yaitu Family Island, ini ngelambangin kekeluargaannya dia. Honesty Island, ngelambangin kejujurannya dia. Pemerintah Indo kira-kira punya island ini gak ya? Friendship Island, ngelambangin pertemanannya si Riley. Hockey Island, ngelambangin hobinya si Riley, yaitu main hoki. Dan yang terakhir, Goofball Island. Island ini ngelambangin sisi goofy-nya si Riley. Ya, gue berasa polisi lagi samperin rumah gue sekarang. Gue gak bisa bayangin ada orang yang ngabisin waktunya buat bikin model ini, sama animasiin anak kecil umur 3 yang telanjang. Oke, gak usah dibahas. Hidupnya si Riley kelihatan baik-baik aja, punya rumah yang bagus, teman-teman yang baik, sama si Riley sekarang udah umur 11. Hal buruk apa yang bakal terjadi? Bokapnya ternyata lagi midlife crisis, jadi dia terpaksa harus jual rumahnya. Dan mereka jadinya tinggal di tempat terburuk selain Bekasi, yaitu San Francisco. Pas udah sampai, rumahnya seburik itu. Sama dia juga temuin ada mayat si Remy di ruang tamunya. Tapi si Joy paksa si Riley buat positive thinking aja. Bayangin kamar dia jadi bagus pas udah didekorasi. Abis itu nyokap bokap dia lagi ribut gara-gara mobil barang mereka hilang gak tau kemana. Jadi rumah mereka kosong gak ada perabotan. Terus si Joy nge-clutch selamatin pernikahan mereka dengan cara ganggu mereka buat main hoki. Gue gak ngerti kenapa Disney perlu banget bikin emaknya thick banget. Actually, kenapa semua mother figure Disney pada thick semua ya? Sama unusually attractive anjir. Anyway, pas mereka lagi main, tiba-tiba bokapnya lulusan. Jadinya mereka ditinggalin. Terus si Riley mikir, ih daddy udah gak sayang sama kita. Tapi gak apa-apa, soalnya dia ajak emaknya makan pisah aja. Pas mereka beli pisahnya, What the heck? Congratulations, San Francisco! You've ruined pizza. First the Hawaiians, and now you. what do you mean? Pineapple on a pizza enak banget. Itu brokoli di pizza juga kelihatan enak banget ya. Mereka nggak jadi mama pizza, soalnya tokonya cuma sediain brokoli pizza. Si Riley sama mamanya sekarang lagi ngobrol bareng tentang memori bahagia mereka. Tapi tiba-tiba si Sadness pegang. Jadinya memori yang tadinya seneng, jadi memori yang sedih. Sekarang si Riley lagi bobo, dan dia ngeliat bokapnya lagi angry di telepon, pas di kamar. Ini semua emosinya lagi pada ribut sama si Joy, soalnya si Joy mau tetap positif, sedangkan seharian gak ada hal yang positif sama sekali. Jadinya si Joy nyerah, dan biarinin emosi yang lain kontrol si Riley. Terus emaknya si Riley masuk dan bilang ini. I guess all I really want to say is thank you. Ternyata emaknya malah berterima kasih sama si Riley. Soalnya walaupun situasi mereka lagi susah, si Riley masih bisa seneng. Dan ini bikin si Mommy sama Daddy jadi seneng sama kuat buat jalanin situasi mereka. Pas si Riley tidur, dia malah mimpi buruk. Gua pas ketemu Cecan. Hari ini big day, soalnya hari pertama si Riley masuk ke sekolah baru. Dia pamit sama ortinya, terus bokapnya kayak, senang-senang ya di sekolah monyet. Have a great day, sweetheart. Dia udah di sekolah sekarang. Gurunya suruh dia kenalin diri. Pas si Riley lagi kenalin diri, tiba-tiba I moved away. memori core si Riley dipegang sama si Sadness bajingan. Jadi dia nangis di pertengahan pengenalan diri. But everything's different now. Since we moved. Ih, dia yang nangis tapi kok gue yang gak nyaman banget ya ngeliatnya. Si Riley tiba-tiba jadi punya memori inti baru, tapi warna biru. Dan si Joy sama Sadness sekarang lagi ribut, soalnya si Sadness malah mau bikin si Riley tambah sedih di kelasnya. Sama dia juga mau masukin memori inti barunya ke kepribadiannya si Riley. Terus mereka kesedot sama ditabung, dan jadinya mereka di long term memory, atau memori jangka panjang. Sesuai namanya, ini tempat buat memori jangka panjangnya si Riley. Jadi kayak misalnya lu belajar buat ulangan besok, yang lu pelajarin itu bakal masuk sini. Si Riley sama ortunya sekarang lagi dinner, terus emaknya bilang ada ekskul hoki di sekolahnya. Tapi gara-gara si Riley gak ada si Joy, dia jadi cuma bisa jadi sarkastik sama mamanya. Terus si Riley jadinya marah-marah sama ortinya, jadi dia disuruh sama bokapnya ke kamar. Sementara itu, si Joy sama si Sadness sekarang lagi di Goofball Island. Mereka lagi pakai nih tiang Goofball Island buat balik ke HQ-nya. Balik ke si Riley. Bokapnya abis itu katain si Riley monyet lagi. Tapi kali ini si Riley nggak mau. Dan gara-gara ini, Goofball Island-nya hancur. Artinya si Riley udah nggak bisa jadi Goofy lagi. Sama si Joy sama Sadness jadinya harus balik lagi. Soalnya jalanannya hancur. Dan di sini mereka sadar, kalau si Riley nggak ada memori inti, artinya semua islandnya bakal hancur. Termasuk Family Island. Si Joy sekarang lagi cari jalan keluar. Dan dia ketemu sama manajer kerja yang ngebuangin memori-memori nggak penting. Kayak nomor telepon, presiden, sama 4 tahun les piano. Semua memori yang dibuang itu masuk ke nih lubang. Namanya The Dump. Apapun yang masuk ke dalam sana, semuanya bakal dilupain. Terus nih petugas ketemu memori yang selalu melekat di Riley, dan mereka kirim memorinya ke HQ. Si Riley sekarang lagi VCS sama temannya. Terus temannya bilang kalau ada anak baru yang join tim dia, dan tuh anak keren banget.
Habis itu si Riley langsung gak seneng, sama dia marah. Gara-gara ini Friendship Island-nya langsung hancur. Balik ke si Joy, dia tiba-tiba ngeliat ada gajah warna pink, dan ternyata itu teman khayalannya si Riley yang pas dulu dia bocil. Namanya Bing Bong. Habis itu si Bing Bong jadi sedih soalnya dia kesepian di tempat ini. Terus si Joy bilang, When I get back up to headquarters, I'll make sure Riley remembers you. You will? Of course, she'd love that. bayangin kalau si Bing Bong beneran berhasil dibawa ke HQ anjir. Si Riley bakal skizo. Si Bing Bong bawa si Joy ke Train of Thought supaya mereka bisa ke HQ lebih gampang. Train of Thought ini kereta yang kerjanya bawa imajinasi atau memori ke HQ. Si Bing Bong abis itu suruh mereka lewatin abstract thought atau pemikiran abstrak, padahal udah ada tulisan bahaya nggak boleh masuk. Pas mereka masuk, mereka hampir kejebak di sana, dan untungnya mereka berhasil kabur. Tapi keretanya malah udah jalan duluan. Abis itu si Bing Bong bilang kalau keretanya bakal berhenti di stasiun selanjutnya sebelum ke HQ. Dan stasiunnya itu ada di seberang Imagination Land. Mereka sekarang di Imagination Land. Di sini mereka ketemu ada tempat kentang, rumah awan, rumah kartu, sama ini. Who the heck is that? Imaginary boyfriend. I would die for Riley. Oh iya, masih Bing Bong ketemu sama truk sampah dia yang bakal dia pakai buat bawa si Riley ke bulan. Tiba-tiba si Joy ngeliat ada island lagi yang hancur, yaitu Hockey Island. Soalnya sekarang si Riley lagi main hoki, tapi gara-gara nggak ada memori intinya, si Riley jadi nggak bisa main. Dan dia mutusin nggak mau main hoki lagi, makanya island hancur. Truk sampahnya si Bing Bong tiba-tiba dibuang sama dia bekerja, jadi dia sedih. Si Joy abis itu mau hibur dia, tapi dengan cara bikin ketawa. Dan ya of course gak bisa. Jadinya si Sadness yang mau coba hibur. Terus si Joy bilang jangan bikin si Bing Bong lebih sedih lagi. Tapi ternyata si Bing Bong malah jadi lebih terbuka. Abis itu si Joy bilang, kok lu bisa hibur dia? Gak tahu dia lagi sedih kan katanya. Jadi gue dengerin aja dia. Dan akhirnya mereka sampai ke keretanya. Sementara itu, si Anger punya rencana, yaitu kabur dari keluarganya. Dan balik ke Minnesota. Kalau misal ortunya tiba-tiba kabarin kalau mereka balik ke Minnesota gimana ya? Si Riley bakal jadi senang atau gimana? Si Joy bakal kesedot balik ke HQ. Atau dia bakal tetap sedih. Soalnya si Joy masih gak ada. Mungkin ini yang disebut dengan depresi kali. Mau sebagus apapun hidup lu, ujung-ujungnya tetap berasa kosong. Nggak penting. Si Joy masih di keretanya, dan tiba-tiba keretanya mati. Soalnya si Riley bobo. Terus mereka punya ide ke Dream Production. Ini tempat si Riley mimpi. Dan si Joy punya rencana buat bikin si Riley mimpi yang bahagia banget, supaya dia bangun. Terus si Sadness-nya kayak, lu geblek atau apa? Kalau mau bikin orang bangun ya kasih mimpi yang serem lah. Enggak. Kita harus bikin dia senang. Sekarang mimpinya udah mulai, dan si Riley lagi mimpi di kelas. Terus gigi dia lepas, sama dia lagi telanjang juga. Si Riley sama si Sadness sekarang lagi nyamar jadi anjing, dan mereka bikin mimpinya jadi pesta supaya si Riley bangun. Tapi si Joy suruh si Sadness balik jadi anjing, tapi si Sadness bilang mimpi anjing kebelahnya bikin si Riley bangun. Gara-gara kekacauan ini, si Bing Bong ditangkap ke The Subconscious, atau tempat bawah sadar. Jadinya si Joy sama si Sadness samperin. Pas di dalam, mereka ketemu sama semua hal yang si Riley takutin. Kayak tangga ke basement, badut, sama vacuum cleaner. Ini si Riley manusia atau kucing ya? Si Joy akhirnya ketemu si Bing Bong yang lagi dikurung sama nih badut. Jadi dia bebasin si Bing Bong sama bangunin badutnya. Supaya dia bisa pakai badutnya buat bangunin si Riley. Si Riley sekarang udah bangun, dan si Anger kasih si Riley ide buat kabur dari keluarganya. Tapi pertama-tama, si Riley bakal butuh duit buat kabur. Jadi dia dicuri kartu kredit emaknya. Balik ke si Joy, Sadness, sama Bing Bong lagi OTW ke HQ. Tapi tiba-tiba Amnesty Island, atau Pulau Kejujuran, hancur. Soalnya ya si Riley barusan mencuri. Gara-gara ini Amnesty Island-nya nabrak sama keretanya. Dan mereka sekali lagi nggak bisa balik ke HQ. Sama si Joy dikabarin sama pekerjanya kalau si Riley mau kabur dari keluarganya. Gara-gara ini Family Island-nya udah mau hancur. Si Joy abis itu ngeliat ada tabung yang kebuka. Jadi dia mau masuk ke tabungnya. Dan tuh tabung bakal bawa dia ke HQ. Tapi dia nggak kasih masuk si Sadness. Soalnya kalau si Sadness deket, memori intinya bakal berubah jadi biru. Jadinya si Sadness left for dead. Pas si Joy lagi OTW, tiba-tiba tabungnya malah hancur. Sama sekitarnya juga. Jadinya si Joy sama si Bing Bong jatuh ke nih lubang. Si Joy mau berusaha keluar dari lubangnya, tapi nggak bisa. Terus si Joy-nya kayak, ini si Joy kok bisa sedih ya? Berarti di pikiran si Joy ada 5 emosi yang kayak si Riley dong. Dan emotion-emotionnya si Joy, ada emotion lagi. Kayak Inception. Emotionception. Terus si Joy sadar kalau salah satu memori intinya si Riley ada yang warna biru, tapi berubah jadi warna kuning. Di sini si Joy sadar kalau kebahagiaan bisa datang dari kesedihan. Ama dia juga sadar kalau sedih itu kadang nggak apa-apa. Karena kalau kesedihan dipendam terus, ujung-ujungnya bakal meledak. Kayak yang si Riley di awal sekolah tadi. Kalau si Riley udah kasih tahu ke ortunya kalau dia sedih sama lingkungan barunya, si Riley nggak mungkin nangis di depan kelasnya. Anyway, si Joy sekarang punya ide buat panggil truk sampahnya si Bing Bong, dan mereka pakai ini buat kabur dari jurangnya. Tapi nggak bisa-bisa, soalnya keberatan. Jadi mereka coba terakhir kali, dan si Joy berhasil, tapi si Bing Bong korbanin diri, supaya si Joy bisa selamatin si Riley. Sama dia juga bilang ini, Take her to the moon for me. Okay? aduh jangan ngomong gitu dong, gue jadi flashback. I couldn't wait for you to come and clear the cupboard. But now you Actually, tadi awalnya gue mau nangis, tapi gue baru inget kalau nama dia Bing Bong. Si Joy sekarang lagi cari si Sadness, soalnya dia baru sadar betapa pentingnya Sadness. Dia ketemu, tapi si Sadness gak mau, soalnya gara-gara si Joy, dia jadi pikir kalau dia gak guna. Si Joy tetap kejar dia, sama pakai nih boyband buat tangkap si Sadness sama bawa ke HQ. Mereka sampai,
Si Sadness coba cabut ide kaburnya si Riley. Dan bisa. Si Riley langsung suruh busnya berhenti, sama langsung balik ke rumah. Pas dia sampai rumah, ortunya langsung samperin dia sama tanyain dari mana aja. Si Joy abis itu biarin si Sadness kontrol emosinya si Riley, sama ubah semua memori intinya. Abis itu bokapnya bilang kalau dia juga kangen sama Minnesota. Tapi gara-gara masalah financial, jadinya mereka nggak bisa stay di sana. Setelah itu mereka pelukan, dan di sini si Riley dapat memori inti baru, yang warnanya biru sama kuning. Dan mereka sekarang tambah deket. Oh iya, sama family islandnya si Riley juga balik lagi. Tapi kali ini islandnya lebih gede. Beberapa hari lewat, si Riley sekarang punya island yang lebih banyak. I like tragic vampire romance island. Ya, island Twilight aja ada. Si Riley sekarang mau main hoki, tapi tiba-tiba Sorry. lu pernah gak sih ketemu cewek yang saking cantiknya lu jadi kayak gini? Oh ya, sama ada nih mid credit scene yang nunjukin emosinya NPC. Dah tamat. Film ini menurut gua oke. Gak jelek sama gak sampai masterpiece. Tapi gue suka sama pesan yang nih film kasih. Yaitu kesedihan itu bagian yang penting dari hidup kita. Dan terkadang sedih itu gak apa-apa. Mau cewek atau cowok kek. Terutama cowok. Yang keseringan gue dengar kalau cowok itu gak boleh nangis. Kagak ya. Kalau lu emang lagi berasa hidup itu susah, cerita sama orang-orang terdekat. Jangan dipendem sampai lu meledak. Oh ya, Manny Film juga sebenarnya punya konsep yang bagus. Gue jadi penasaran gimana emosi-emosinya kerja kalau mereka tinggal di pikiran orang jahat atau sosiopat. Basically mirip-mirip kayak Cells at Work ya. Di anime Cells at Work ini ngejelasin cara kerja sistem badan manusia standar. Kalau Cells at Work Code Black ngejelasin cara kerja sistem badan manusia di badan orang yang punya pola hidup nggak sehat. Tapi mereka nggak mungkin bikin versi orang jahat sih. Amin, ini film Disney. Waktu gue rate nih film 7 Brazilian helicopter pilot dari 10. Oh, Ernesto.